Di sini saya akan menjelaskan definisi good and clear governance. Good and clear governance adalah konsep tata kelola baik dan transparan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan atau organisasi yang efektif, efisiensi, akuntabel, dan berintegritas. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisinya. Good governance, prinsip tata kelola yang mencakup pengelolaan organisasi atau pemerintahan secara adil, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Yang kedua ada clear governance, tata kelola yang transparan dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga mengurangi potensi perlindungan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga ada prinsip tata kelola yang baik dan jelas dan transparansi. Informasi harus terbuka, mudah diakses dan dapat dipahami oleh semua pihak. Transparansi mengurangi jarak dan mencegahi korupsi. Yang keempat ada akuntabilitas. Setiap pihak dalam organisasi bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil yang dicapai. Akuntabilitas juga memungkinkan pengawasan publik terhadap kinerja organisasi. Yang kelima ada partisipasi, mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Yang keenam ada efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa pemborosan. Yang ketujuh ada kepatuhan terhadap hukum, rule of law. Semua keputusan dan tindakan harus sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Yang kedelapan ada responsivitas. Pemerintah atau organisasi harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau pemangku kepentingan. Yang kesembilan ada kesetaraan dan inklusivitas. Semua pihak tanpa memandang status sosial, gender, atau latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam tata kelola. Yang ke-10 ada integritas. Tata kelola harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika termasuk kejujuran, keadilan, dan kepercayaan. Yang ke-11 ada orientasi khusus, konsensus. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mencari kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak. Yang ke-12 ada keadilan, memberikan hak sama kepada semua pihak dan memastikan tidak ada diskriminasi dalam kebijakan pelaksanaan. Dengan ini, menerapkan prinsip ini, organisasi atau pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih stabil, dan mencapai tujuan jangka panjang dan keinginan. Sekian, terima kasih. Nama saya Sandri Putra, NIM 5022411027. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan tentang prinsip good and clean government. Prinsip good and clean government, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, merujuk pada upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan bebas dari korupsi. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang melayani kepentingan rakyat dengan cara yang adil dan profesional. Beberapa unsur penting dalam prinsip good and clean government antara lain yaitu satu, transparansi, proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran negara harus terbuka untuk publik. Informasi relevan harus tersedia bagi masyarakat untuk mengawasi jalan pemerintah. 2. Akuntabilitas. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil kepada publik dan lembaga pengawas yang berwenang. 3. Partisipasi. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam kebijakan publik maupun pengawasan jalannya pemerintah. 4. Efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan sumber daya alam, sumber daya negara, termasuk keuangan, harus dilakukan dengan cara efisien dan memberikan hasil yang optimal. 5. Keadilan dan kesejahteraan. Kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah harus mendukung tercapainya keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Anti korupsi, mencegah dan memberantas praktik korupsi kolusi
dan nepotisme dalam pemerintah. Baiklah, yaitu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zamelia Della, NIM 5022411035. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tantangan dalam mewujudkan good and clean governance di DPR RI, diantaranya yaitu meliputi korupsi, kurangnya transparansi, kebijakan publik yang tidak efektif, kepentingan pribadi atau kelompok, dan kurangnya partisipasi publik. Nah, korupsi ini masih menjadi hambatan utama karena praktik korupsi yang masih marak menghambat transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, kurangnya transparansi ini maksudnya proses pengambilan keputusan yang tidak terbuka mengurangi kepercayaan publik. Ketiga, kebijakan publik yang tidak efektif ini maksudnya kebijakan yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien. Yang keempat yaitu kepentingan pribadi atau kelompok. Ini adalah anggota DPR yang seringkali lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan publik. Yang kelima yaitu kurangnya partisipasi publik ini seperti minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kenalkan, nama saya Alfa Marsha Gracia. Di sini saya akan menjelaskan tentang supremasi dan integritas di DPR. Supremasi hukum dan integritas di Dewan Perwakilan Rakyat adalah isu penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Kedua aspek ini berkaitan erat dengan fungsi DPR sebagai lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta mewakili kepentingan rakyat. Supremasi hukum di DPR mengacu pada prinsip bahwa semua individu termasuk anggota DPR harus tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Dalam konteks DPR, supremasi hukum mencakup yang pertama, kepatuhan terhadap konstitusi, yang kedua, proses legislasi dan transparan, yang ketiga, tanggung jawab hukum anggota DPR. Integritas di DPR berkaitan dengan moral kejujuran dan tanggung jawab anggota DPR dalam menjalankan tugasnya. Hal ini melibatkan etika dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas kepada masyarakat, kepatuhan kepada kode etik di DPR. Tantangan supremasi hukum dan integritas di DPR ada 3. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua transparansi yang kurang, dan yang ketiga krisis kepercayaan publik. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Ghifari dengan NIM 5022411014. Saya akan menjelaskan penerapan good and clean governance, yaitu di salah satu instansi pemerintah di DPR RI. Nah, salah satu tantangan utama dalam memperbaiki kepercayaan publik terhadap lembaga ini adalah dilakukan banyak tantangan struktural dan kultural yang masih perlu diatasi. Salah satunya yang perlu diatasi adalah satu, prospek masa depan. Digitalitas proses legislasi, teknologi digital dapat membantu DPR RI lebih transparan dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kemudian meningkatnya keterlibatan publik dengan kemajuan teknologi informasi, masyarakat semakin mudah memantau kinerja DPR. Kemudian ada generasi baru politis, yang dimana maksudnya generasi muda, yaitu generasi sekarang, dengan visi reformasi dan pendidikan yang baik dapat membawa perubahan positif pada pola bekerja DPR. Lalu ada standar internasional. DPR dapat mencontoh standar internasional dalam pengelolaan parlemen yang berbasis pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Yang kedua ada potensi perbaikan. Penguatan regulasi anti korupsi, pengetatan aturan internal terkait pelaporan kekayaan, larangan gratifikasi, dan pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan. Lalu mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Kemudian peningkatan kompetensi anggota DPR, lalu transparansi dan penggunaan anggaran. Dan yang terakhir ada reformasi sistem pemilu, memperbaiki sistem pemilu agar menghasilkan anggota legislatif yang lebih berkualitas dan berintegritas, misalnya melalui pengawasan yang ketat terhadap dana kampanye. Oke, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Angelina Nabi dengan NIM 5022411042. Aku akan membacakan tentang studi kasus penerapan good and clean governance dalam pengelolaan anggaran DPR RI.
Jadi salah satu contoh penerapan good and clean governance dalam DPR RI adalah dalam pengelolaan anggarannya, yang mana DPR RI sendiri telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses anggaran. Salah satu inisiatif yang berhasil adalah pengelolaan anggaran berbasis akuntabilitas atau yang disebut APBD. Jadi DPR sendiri telah berhasil menerapkan praktik good governance dalam pengelolaan anggaran melalui beberapa langkah signifikan. Yang pertama yaitu peningkatan transparansi dilakukan dengan mempublikasikan anggaran secara terbuka melalui situs web resmi DPR dan media lainnya, sehingga informasi mengenai alokasi anggaran, penggunaan dana, dan laporan keuangan dapat diakses oleh publik. Terus yang kedua, sistem audit internal dan eksternal yang kuat diperkenalkan untuk memastikan akuntabilitas, di mana audit dilakukan secara berkala oleh lembaga independen guna mengawasi penggunaan dana. Dan yang ketiga ada DPR RI mengadakan forum dan diskusi publik untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara masyarakat turut dipertimbangkan. Terus yang keempat, implementasi sistem pengelolaan anggaran yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi, membantu memonitor dan mengawasi penggunaan dana secara efektif, mengurangi pemborosan, dan memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum yang kuat diterapkan untuk menangani kasus pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran atau yang sering kita sebut dengan korupsi. Terus, di mana penegakan hukum dilakukan secara adil dan tanpa pabrik. Hasil dari langkah-langkah ini adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap DPR RI, berkurangnya kasus korupsi, serta meningkatnya efisiensi penggunaan dana publik, yang semuanya mencerminkan praktik good and clean governance yang efektif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tika Romaganda Melau dengan NIM 5022411031. Baik, kesimpulannya adalah good and clean government merupakan tata kelola yang baik dan bersih. Good and clean government ini sangat penting untuk efektivitas administrasi publik yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Good and clean government bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsipnya mencakup tentang supremasi hukum, keadilan sosial, mobilitas birokrasi, dan tata kelola yang kuat. Keberhasilan penerapannya tergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang dapat memerangi korupsi dan dapat menekankan pelayanan publik yang baik. Dan pada akhirnya, ini dapat menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.